Pendamping pembelajaran 3. Pendalaman materi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Dengarkanlah adik-adik teks bacaan berikut ini. Menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda. Wujud dan kegunaan benda bermacam-macam. Salah satunya adalah benda padat. Contoh kosakata benda padat di bidang olahraga adalah sebagai berikut. Kata benda padat. 1. Bat. Makna dari kata bat adalah alat untuk memukul bola dalam permainan tenis meja. Kata benda net. Makna katanya adalah jaring untuk permainan olahraga. Kata yang ketiga yaitu kok. Makna atau artinya adalah bola dalam permainan bulu tangkis. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melakukan permainan bulu tangkis? Ya, permainan ini sangat mudah untuk dilakukan. Bisa dilakukan secara grup atau regu, bisa terdiri dari 4 orang atau 6 orang. Atau lawan satu ya, 1 lawan 1. Saling berhadapan. Dengan kata bendanya yaitu ada bat, net, dan kok. Beserta dengan makna atau arti dari kata benda tersebut. Ayo berlatih menemukan kosakata tentang keragaman benda pada sebuah cerita. Kerjakanlah soal-soal berikut. Bacalah teks berikut dengan cermat. Judul ceritanya adalah Pekan Olahraga. Dengarkanlah isi cerita yang akan Ibu sampaikan. Berikut ini. Sekolah Dedi mengadakan Pekan Olahraga. Setiap kelas memilih wakilnya untuk bertanding. Salah satu cabang olahraga yang dilombakan adalah bulu tangkis. Dedi mewakili kelasnya dalam olahraga bulu tangkis. Pertandingan bulu tangkis menggunakan benda padat seperti raket, kok, dan net. Tiba saatnya Dedi dan teman-teman bertanding. Dedi menggenggam raketnya dengan kuat. Ketika lawannya menangkis serangan, koknya tersangkut di net. Dedi mendapatkan poin lebih unggul dari lawannya. Nah, setelah kalian menyimak atau adik-adik juga membaca cerita tersebut yang ada di buku adik-adik halaman 132. Kemudian tugas kalian yaitu nomor 1, tuliskan kosakata pada teks tersebut yang belum kamu pahami artinya. Oke, ketika adik-adik menemukan kata yang belum paham atau belum pernah mengenal sebelumnya, tuliskan di buku kamu yang belum paham. Kemudian carilah makna dari kata yang belum kamu pahami di Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian soal yang kedua, buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut. Kemudian dari kata benda yang kalian temukan, buatlah sebuah kalimat
perkatanya. Misalkan kamu menemukan kata raket beserta maknanya, kemudian tuliskan kalimat tentang raket. Begitu juga dengan kata benda yang lain atau kata yang belum adik-adik pahami. Sekarang kita lanjutkan mata pelajaran matematika pada halaman 133 buku Bu Pena. Dengarkanlah isi teks bacaan berikut ini. Pendalaman materi. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Kamu dapat menghitung hasil pembagian dengan cara pengurangan berulang. Adik-adik tentunya masih ingat ya cara pengurangan berulang. Perhatikan contoh berikut. Dedi mempunyai 24 butir kelereng. Dedi akan memberikan kelerengnya untuk 3 temannya sama banyak. Berapa kelereng yang diterima setiap anak? Dedi akan memberikan kelerengnya kepada 3 orang temannya. Oke, maka akan dilakukan pengurangan. Pembagian berarti akan berkurang. Cara menyelesaikan. Penyelesaian. Dedi mempunyai 24 kelereng. Dedi memberikan untuk 3 temannya yang sama banyak. Kalimat matematikanya adalah 24 dibagi 3. Kemudian itu sama artinya dengan 24 dikurang 3 dikurangi 3 sebanyak 8 kali sampai bilangannya menjadi 0 atau bilangannya menjadi habis, tidak ada nilainya. Maka dari itu banyak kelereng yang diterima setiap anak adalah 8 butir. 8 itu hasil dari pengurangan sebanyak 8 kali. 3-nya dikurang sebanyak 8 kali sampai hasilnya menjadi 0 atau habis. Sekarang bukalah buku kamu halaman 134. Menyelesaikan soal tentang pembagian. Perhatikanlah contoh soal di halaman 134 nomor 1 sampai nomor 3. Cara mengerjakannya juga persis sama seperti contoh yang ada di buku adik-adik masing-masing. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Hitunglah hasil pembagian bilangan berikut dengan pengurangan berulang. A. 35 dibagi 5. Itu sama artinya dengan 35 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5-nya sebanyak 7 kali. Maka hasil akhirnya menjadi 0. Oke, setelah dikurangi sebanyak 7 kali, maka jika dikurangkan bilangan 7-nya sebanyak 7 kali, hasilnya akan menjadi 0 atau habis. Maka jawabnya adalah 35 dibagi 5 sama dengan 7. Contoh B, 54 dibagi 9. Itu sama dengan 54 dikurang 9 sebanyak 6 kali. Maka jika dikurangkan
bilangan 9 sebanyak 6 kali, maka hasilnya menjadi 0 atau habis. 54 dibagi 9 sama dengan 6. Nah, untuk contoh yang C dan D, silakan adik-adik lanjutkan dan cari pengurangannya berapa atau sebanyak berapa kali. Kemudian contoh yang A dan B tadi yang baru saja Ibu jelaskan dan menyebutkan jawabannya, silakan disalin di buku adik-adik masing-masing. Kemudian contoh yang kedua yaitu selesaikan soal cerita tentang pembagian bilangan berikut. A. Komang membagikan 63 kue kepada 7 temannya sama banyak. Artinya tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Ketujuh temannya tersebut akan mendapatkan kue yang sama nilainya atau sama banyaknya. Pertanyaannya, berapa kue yang diterima setiap anak? Maka bentuk pembagiannya dalam matematika adalah 63 dibagi 7 sama dengan. Begitu juga dengan bagian B dan C, sama seperti contoh A. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Perhatikan bilangan sebelah kiri dan di atasnya ada pembaginya, yaitu bilangan 3. Kemudian caranya yaitu 9, perhatikan bilangannya, 9 dibagi 3 hasilnya berapa? Tuliskan di kolom titik-titiknya. Misalkan 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Oke, 3 dikali 3 sama dengan 9 hasilnya, berarti betul. Kemudian bilangan 12. 12 dibagi 3, tuliskan di kolom titik-titik yang nomor 2. Hasilnya adalah 4. Ya. Atau 12 dikurangi 4 dikurangi 3 sebanyak 4 kali, maka hasilnya akan habis atau 0. Kemudian 21 dibagi 3 hasilnya berapa? Tuliskan di kolom titik-titik. Dan yang terakhir, 24 dibagi 3 hasilnya adalah titik-titik. Contoh B. Sama halnya dengan contoh bagian A. Di sebelah kiri ada bilangannya yang akan dibagi dan di atas adalah pembaginya. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya berapa? Tuliskan di kolom titik-titik. Bisa dengan melakukan bilangan pengurangan. Oke. Pengurangan berulang. 15 dibagi 5 hasilnya berapa? Dan 45 dibagi 5 hasilnya berapa? Kemudian contoh yang C, bagian C. Di sebelah kiri ada separuh pembilang yang sudah disebutkan dan di sebelah kanan juga ada hasil dari pembagian. Contoh yang pertama, 28 dibagi 7. Hasilnya adalah berapa? 4. Oke. Kemudian contoh yang kedua, 49 dibagi 7. Hasilnya 7. 7 dikali 7 sama dengan 49. Oke. Nah, selanjutnya bilangnya yang sudah disebutkan, 8 dan 9 di sebelah kanannya. Caranya yaitu perkalian berapa? Dikalikan, 8 dikali 7 hasilnya berapa? Tuliskan di kolom sebelah kiri, 8 dikali 7 sama dengan 56.
Adik-adik bisa mencarinya di tabel perkalian yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan, 9 dikali 7 hasilnya berapa? Tuliskan di kolom sebelah kiri. Dan contoh D juga sama ya. Jika sebelah kiri itu akan mencari hasil baginya berapa? 27 bagi 3 dituliskan di kolom sebelah kanan, yaitu titik-titik yang kosong. Kemudian dikerjakan selanjutnya seperti yang sudah Ibu jelaskan atau yang sudah Ibu contohkan, berikan contohnya. Ada 3 tadi ya contohnya ya, contoh A, B, C, dan kemudian D. Kerjakan adik-adik ya, kerjakan ya adik-adik. Jangan lupa menyalin pada kolom-kolom atau titik-titik yang masih kosong. Nah adik-adik, untuk melancarkan matematika ini, adik-adik perlu sekali melatih diri untuk banyak-banyak mengerjakan soal-soal matematika ya. Ketika ada soal-soal di buku adik-adik, maka jangan malas-malas untuk mencoba mengerjakannya supaya lebih lancar. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pelajaran SBDP pada halaman 135 buku Bu Pena. Sekarang dengarkanlah bacaan teks berikut ini. Menggambar imajinatif atau menggambar dengan khayalan atau imajinasi adik-adik. Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat dari hasil khayalan seseorang. Gambar imajinatif biasanya menggunakan alat berupa buku gambar, pensil warna, penggaris, dan penghapus. Jika kamu menggambar menggunakan krayon, kamu dapat mewarnai dengan cara gradasi atau gelap terang. Perhatikanlah gambar yang ada di bukumu. Gambar apakah itu? Ya, ada gambar sebuah ikan. Tidak banyak warna ya. Hasil warnanya adalah menggunakan cara gradasi atau gelap terang. Langkah-langkah mewarnai dengan cara gradasi. 1. Gambarlah sketsa dengan pensil. Pertama sekali, buatlah polanya terlebih dahulu dengan pensil biasa. Yang kedua, warnai bagian tepi-tepi gambar dengan warna yang gelap. Bagian tepi-tepinya atau pinggir-pinggir polanya, adik-adik silahkan menggambar dengan warna-warna yang gelap. Misalkan warna hitam, warna coklat, atau warna coklat tua, warna abu-abu. Kalian bisa mewarnainya dari di pinggir-pinggir polanya. Atau gambar yang baru saja kalian buat. Yang ketiga yaitu warnailah bagian dalam dengan warna terang. Setelah kalian mewarnai pada bagian pinggirnya, kemudian lakukan selanjutnya tahap yang kedua, mewarnai bagian dalam. Misalkan jika pada ikan terdapat insang, adik-adik bisa menggambarnya dengan warna orange misalkan, atau warna merah boleh ya, dengan warna yang matching atau mewarnainya dengan rapih.
Berikutnya adalah, perhatikanlah soal yang ada di bawahnya, yaitu halaman 135. Berlatih mengerjakan soal-soal. 1. Apa yang dimaksud dengan gambar imajinatif? Tuliskan definisi gambar imajinatif. Yang kedua, tuliskan fungsi alat dan bahan berikut dalam menggambar imajinatif. A. Buku gambar, pensil, karet penghapus, pensil warna, dan penggaris. Berikan kegunaan masing-masing dari alat-alat tersebut. Yang ketiga, buatlah gambar di samping. Buatlah atau tirukan seperti gambar di samping di buku gambar adik-adik. Kemudian, warnai dengan cara gradasi atau gelap terang. Langkah-langkahnya seperti yang ada di atas. Yang pertama yang akan adik lakukan yaitu membuat polanya terlebih dahulu. Apa yang akan adik gambarkan yaitu sebuah buah jeruk. Kemudian warnai bagian tepinya, pinggirnya. Kemudian setelah itu nomor 3, berikan warna terang. Warna jeruk itu warnanya adalah orange ketika sudah mateng ya. Ketika masih mentah masih belum mateng, belum masak, dia masih akan berwarna hijau. Baiklah adik-adik, Ibu cukupkan materi pelajaran untuk siang hari ini. Ambil buku di dalam laci. Jangan lupa membaca buku hari ini. Sampai jumpa.